Hari ini tetap kita kawal peristiwa kematian Brigadir J yang kita ulas saat ini. Seberapa efektifkah Ibu PC ini dites kebohongan? Mari kita ungkap di sini. Apakah tes kebohongan itu nanti akan banyak membantu untuk pengungkapan kasus ini, ataukah tes kebohongan itu ibaratnya angin lewat ya? Mari kita ungkap di sini. Seberapa efektifkah tes kebohongan yang dilakukan Ibu PC? Seberapa efektifkah hasil dari tes kebohongan yang dilakukan oleh Ibu PC? Ada simbol insting, naluri. Selanjutnya, seberapa efektifkah tes kebohongan? Wake up call, tsunami sesuatu yang akan terbangunkan. Seberapa efektifkah tes kebohongan yang dilakukan Ibu PC? Ada sumber tenggelam. Jadi ini teman-teman, hasilnya akan ada sesuatu yang akan diungkap dari tes kebohongan tersebut. Ada insting naluri, di mana naluri kita kayaknya Ibu PC ini ada kebohongan tentang pelecehan, tentang perkosaan yang ada di Magelang. Karena tidak ada buktinya sama sekali, minim bukti. Tidak ada CCTV, tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada visumnya dan lain sebagainya. Itu insting kita. Dan di sini ada sesuatu yang terbangunkan atau ada sesuatu yang akan diketahui jika Ibu PC di sini ada kebohongan. Di sini ada simbol sumber tenggelam dalam sebuah skenario yang sudah dibangunnya. Jadi akan diketahui jika Ibu PC ada kebohongan-kebohongan selama ini dites di kebohongan itu tadi. Kalau tes kebohongan itu hasilnya jujur ya, kalau nggak jujur ya gimana lagi, kita juga nggak tahu. Selanjutnya, apakah tes kebohongan ini nanti akan ada dampaknya untuk pengungkapan di dalam kasusnya Brigadir J ini? Karena ini hasilnya ada kebohongan yang diketahui teman-teman. Apakah hasil dari tes kebohongan nanti akan berdampak yang lebih bagus di dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J? Apakah memiliki dampak yang positif atau angin lalu? Apakah tes kebohongan Ibu PC akan memberikan nilai positif pada pengungkapan kematian Brigadir J? Ada unfoldment, ada sesuatu yang akan terungkap di sini. Ungkapan-ungkapan yang seperti apakah itu? Ada pembetulan, ada purifikasi, ada pemurnian. Ya, alhamdulillah ya. Pemurnian tentang apakah, atau pemurnian itu apakah akan memiliki sebuah titik terang dalam pengungkapan di kasusnya Brigadir J. Ada stylness, ada rahasia. Jadi seperti ini teman-teman. Dengan adanya hasil dari tes kebohongan yang diketahui ada kebohongan Ibu Putri, di sini nanti akan ada pengungkapan yang ada kaitannya dengan pemurnian. Misalnya kalau tidak ada kebohongan, ya harus seperti ini hasilnya, harus seperti ini skenarionya. Nanti akan ada pengungkapan di sini dan ada pemurnian, tapi tetap ada rahasia yang harus dibangun, yang harus yang harus terungkap di sini. Akan ada sebuah rahasia yang akan diungkap di sini setelah diadakan pengungkapan dan pemurnian. Akan ada rahasia yang akan terungkap di sini. Nah, rahasia yang akan terungkap ini akankah bisa memiliki titik terang pada pengungkapan kasus kematian Brigadir J? Ada solid
teman-teman, ada solid yang artinya solid, kuat. Jadi sekalipun insting kita mengatakan ada kebohongan, sekalipun hasil tes kebohongan juga mengatakan seperti itu, sekalipun nanti akan ada pemurnian, tetapi dari pihaknya Ibu Putri tetap bersikukuh bahwa skenarionya adalah skenario yang benar, skenario yang harus dipertahankan. Jadi nggak ada apa ya, kalau buat Ibu Putri sekalipun hasil tes kebohongannya seperti itu tidak akan mempengaruhi dengan skenario yang sudah dibangunnya. Mereka bersikukuh, berpegang teguh bahwa skenarionya adalah skenario yang benar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, apakah pendirianmu itu nanti akan bisa mempermudah atau meringankan hukumanmu? Ada santuari, itu sebagai bentuk suaka, sebagai bentuk perlindungan buat Ibu Putri dan keluarganya dan Pak Sambo, sebagai bentuk santuari. Jadi santuari ini suaka teman-teman. Suaka berarti ada yang melindungi. Nah, siapakah yang melindungi dari Sambo Intelijen ini? Seperti diprediksi saya kemarin, ada teacher dan ada profesional asisten. Ada orang-orang yang kedudukannya di atas, juga ada orang-orang yang membantu secara profesional di dalam kasusnya Pak Sambo ini, ya. Ada suaka di sini. Suaka itu meminta perlindungan. Nah, siapa yang bisa melindungi? Ya orang-orang yang di atasnya Sambo Intelijen ini, atau orang-orang yang memiliki peranan penting, kedudukan penting yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, apalagi kita tahu ya, di pemberitaan sekarang lagi gencar ada 3 Kapolda yang diduga ikut dalam penyebaran skenario Sambo di media massa. Kalian baca sendiri, sudah tayang di media sosial tersebut. Apakah dengan adanya perlindungan ini Sambo dan istrinya akan mendapatkan keringanan hukuman? Apakah dengan perlindungan orang-orang ini Sambo dan keluarganya termasuk Ibu Putri akan mendapatkan perlindungan atau mendapatkan keringanan hukuman? Ada sinergi, ada nanti teman-teman. Jadi nanti ada upaya-upaya untuk memperingan hukuman Pak Sambo dengan Ibu Putri, di mana hukuman mereka terancam dengan pasal pembunuhan berencana yang hukumannya bisa hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman di atas 20 tahun. Di sini ada sinergi, ya, ada usaha-usaha untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang ada kaitannya di dalam proses ini untuk bisa memberikan bantuan kepada Sambo Intelijen ini. Jadi ya seperti yang dilakukan Ibu Putri kepada lembaga LPSK yang memberi amplop coklat kemudian ditolak, kita jadi tahu ternyata permainan mereka seperti itu ya, amplop coklat yang bertebaran di mana-mana. Apalagi di prediksi saya kemarin itu juga ada Raja Koin. Beberapa kali prediksi saya keluar Raja Koin, sekalipun Raja Koinnya sudah ditebar, tetapi proses hukum tetap berjalan. Cuman di sini ada upaya-upaya untuk memperingan hukumannya. Nah, jika sudah tahu seperti ini tergantung dari pengacaranya Brigadir J. Bagaimana mereka berjibaku, bagaimana mereka berusaha berperang di dalam persidangan nanti. Karena di dalam prediksi saya akan ada saling mempertahankan pendapatnya. Dari pihak Ibu Putri bersikukuh kalau dia korban pelecehan dan korban dari perkosaan walaupun buktinya kurang, walaupun buktinya nggak ada. Tapi dari pihaknya Brigadir J mengatakan kalau hal itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi dikarenakan kondisinya Brigadir J saat itu masih baik-baik saja dengan Ibu Putri. Bahkan Ibu Putri juga mengundang adiknya Brigadir J untuk datang di rumah Magelang. Seperti itu. Nah, tinggal buat mana, bukti mana yang bisa menunjukkan
dari kedua belah pihak ini, karena yang namanya di persidangan tidak hanya keterangan atau asumsi belaka, tapi harus bisa menunjukkan bukti-bukti akurat yang bisa menjadikan alat bukti untuk menguatkannya. Jadi dari tes kebohongan teman-teman, dari Ibu Putri diketahui ada kebohongan, tapi kenyataannya sekalipun ada kebohongan, Ibu Putri masih bersikukuh kalau dia dilecehkan, menggenggam erat sebuah rahasia yang masih disembunyikan, dan berharap ada perlindungan dari orang-orang yang dianggapnya bisa membantu. Ada santuari ya, yang bisa membantu Ibu Putri dan keluarganya yang berusaha mempengaruhi dari orang-orang yang terkait di dalam proses hukum. Makanya kita kawal peristiwa ini, jangan sampai tolak kanan, tolak kiri, tetap lurus saja ya. Walaupun juga agak gerah ya, sudah tahu masyarakat menghendaki Ibu Putri harap ditahan, tapi kenyataannya sampai saat ini masih belum ditahan. Dikarenakan dari prediksi saya, kalau Ibu Putri tidak ditahan, Ibu Putri akan bisa memiliki akses keluar dengan orang-orang yang dianggapnya bisa membantunya. Dan disinilah menjadi semakin rumit masalahnya nantinya. Harusnya tidak diberikan akses untuk keluar, sehingga gerak dari Ibu Putri tidak semakin luas ya. Kalau tidak ditahan, dia bisa berhubungan dengan AIUIO yang bisa membantunya. Karena yang bisa membantu ini bukan orang kaleng-kaleng teman, bukan orang kaleng-kaleng, tapi seseorang yang memiliki pengaruh yang begitu kuat. Sampai di sini dulu teman-teman ya, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.